Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan makalah kami tentang perkembangan obat tradisional di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Serena sebagai moderator dan anggota saya Dita Andaristi, Yemima Margareta Dimara, Opra Klasafle, dan Selviana Iek. Terima kasih, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan atau menyembuhkan penyakit. Obat harus sesuai dosis agar efek terapi atau khasiatnya bisa kita dapatkan. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat, baik bersifat magik maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan, dan saat ini penggunanya cukup gencar dilakukan karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping. Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri adalah perubahan besar secara cepat dan radikal yang mengaruhi kehidupan corak manusia. Revolusi industri di Inggris pada hakikatnya adalah perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan atau tenaga manusia, kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Revolusi industri 4.0 mendorong perusahaan di berbagai sektor menyesuaikan perkembangan produksi dan manufakturnya. Seiring kemajuan teknologi dan internet, April 2018 lalu pemerintah pun meluncurkan agenda making, dan ada 5 sektor industri yang menjadi prioritas, antara lain industri obat dan makanan, industri otomotif, industri elektronik, industri kimia, dan industri tekstil. Industri obat tradisional dan obat herbal termasuk di dalam turut menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Perindustrian Indonesia pun menaruh harapan kuat dan industri obat tradisional melalui perusahaan jamu yang produknya sudah ekspektasi secara internasional seperti Sido Muncul. Kali ini PT Sido Muncul membuktikan kontribusinya dalam industri obat tradisional Indonesia dengan meresmikan perluasan pabrik cairan obat dalam COD baru. WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit generatif, dan kanker. Hal ini menunjukkan dukungan WHO untuk veteriner dalam hal pengaruh musim dan tempat asal tanaman terhadap efek, serta lebih memudahkan dalam standarisasi bahan obat, maka zat aktif diletrasi lalu dibuat sediaan fitofarmaka atau bahkan diumumkan dimurnikan sampai diperoleh saat murni di Indonesia. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan industri obat tradisional. Menurut data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sampai tahun 2002 terdapat 1.200 industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri yang terdiri dari 105 industri berskala besar dan 907 industri berskala kecil. Karena banyaknya variasi sediaan bahan alam, maka untuk memudahkan pengawasan dan perizinan, maka Badan POM mengelompokkan dalam sediaan jamu pemakaiannya secara empirik berdasarkan pengalaman
Sediaan herbal berstandar bahan bakunya harus distandarisasi dan diuji farmakologi secara eksperimental. Sedangkan kesediaan fitofarmaka sama dengan obat modern, bahkan harus distandarisasi dan harus melalui uji klinik. Perkenalkan, nama saya Dian Analisti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan bahan alam, pengembangan obat tradisional atau obat bahan alam Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan obat alam. Dalam upaya peningkatan pemanfaatan bahan alam Indonesia yang terjamin keamanannya, Badan POM bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi termasuk ITB sedang meneliti beberapa tanaman obat unggul nasional sampai ke uji klinis. Tanaman obat tersebut adalah salam, sambiloto, kunyit, jahe merah, jati Belanda, temulawak, jambu biji, cabai Jawa, dan mengkudu. Dengan melihat tanaman di Indonesia yang melimpah dan baru 180 tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri. Pengembangan obat tradisional yang kandungan zat aktifnya kurang dari 100% hingga sulit diisolasi. Dalam hal ini, kandungan kimia akan banyak jenisnya hingga dapat dikatakan sebagai standarisasi ekstrak tanaman obat. Standarisasi dalam hal ini dapat dimulai dari bahan baku obat sampai kesediaan fitofarmaka. Sediaan fitofarmaka yang mengandung ekstrak standar yang berkhasiat terjamin kualitasnya, keamanan, dan kemanfaatan terapinya, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Pengembangan obat tradisional atau obat bahan alam Indonesia. Pemeliharaan dan pengembangan pengobatan tradisional sebagai warisan budaya bangsa terus ditingkatkan dan didorongkan pengembangannya mulai pengadilan, penelitian, pengujian, dan pengembangan, serta penemuan obat-obatan termasuk budidaya tanaman obat tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dapat diformalisasikan menjadi 5 hal pokok yang harus diperhatikan melalui, yaitu 1. Etam medikan, yang kedua argoindustri penanaman obat, yang ketiga infek kefarmasian dan kedokteran, yang keempat teknologi kimia dan proses, yang kelima pembinaan dan pengawasan produksi atau pemanasan bahan dan pengobatan dan produk obat tradisional. Terima kasih. Lanjutannya, agroindustri tanaman obat atau budidaya tanaman obat. Tanaman obat biasanya digunakan persediaan untuk obat tradisional dan bahan penghasilan obat modern. Ketersediaan tanaman obat dalam jumlah yang cukup atau memadai dengan kualitas yang cocok atau tepat perlu dijaga dalam jangka waktu yang panjang, karena sering merupakan faktor penentu dalam keberhasilan industri obat herbal, baik yang masih berupa jamu, obat herbal terstandarisasi maupun fitofarmaka. Faktor lain yang dapat menentukan keberhasilan industri obat herbal adalah kualitas yang ditentukan oleh lingkungan alam di mana tanaman obat tersebut tumbuh. Hal ini merupakan bukti kuat bahwa kandungan kimia tanaman obat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, biotik maupun abiotik, letak geografis, dan musim atau waktu panen. Berdasarkan permasalahan persediaan tanaman obat ini, tidak ada industri obat, baik industri obat modern ataupun obat-obat tradisional, dapat digabung berdasarkan pertumbuhan alami tanaman dalam persediaan yang sedikit dan bahaya dari kekurangannya spesies. Selanjutnya mungkin tidak akan ada perbaikan kualitas varietas tanaman kecuali jika dilakukan pembudinya atau agroindustri tanaman obat. Teknologi
teknologi kimia dan proses. Secara ilmiah, Indonesia dikurang karena dan merupakan salah satu mencarful utama keanekaragaman hayati dunia, dengan sekitar 4.000 tumbuhan berdasarkan penelusuran hampir 100 jenis tanaman atau tumbuhan secara turun-temurun dipergunakan sebagai obat tradisional. Metabolisme sekunder di antaranya adalah flavonoid, steroid, alkaloid, terpenoid, sepoid, dan lain-lain. Berdasarkan beberapa penelitian, metabolisme sekunder inilah yang diaktifkan sebagai obat. Sebagai contohnya, flavonoid dalam menyiaran dapat dipergunakan sebagai imunostimulan. Flavonoid pada temu kunci dapat dipergunakan sebagai bahan obat untuk menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Melalui teknologi kimia dan proses, obat tradisional dapat dikembangkan agar diperoleh bahan baku obat yang terstandari atau zat kimia baru sebagai iet kompound untuk perkembangan obat modern melalui eksplorasi sumber daya alam atau bahan aktif tanaman obat tradisional. Eksplorasi sumber daya alam atau bahan aktif tanaman obat tradisional dapat dilakukan dengan cara 1. Ekstraksi bahan tanaman obat dengan sebagai pelarut. Etomodisen. Uji farmakologis awal ekstras. Screening fitokimia, uji kedukungan metabolisme sekunder, terpen, steroid, flavonoid, senyawa, fenol, alkaloid, isolat bahan aktif dan penetapan struktur. Standarisasi sediaan fitofarmaka, uji fitofarmakologi lanjut isolat, modifikasi struktur azar. Selanjutnya, peran ilmu kimia atau tenaga kimia. Ekstra bahan tanaman obat dengan berbagai pelarut berdasarkan warisan turun-temurun tentang obat tradisional sehingga terbentuk bahan ekstrak. Selanjutnya dilakukan uji farmakologis dari ekstrak tersebut, baik ekstrak tunggal maupun campuran ekstrak. Uji farmakologis ini dapat dilakukan berdasarkan formula-formula yang sudah biasa dilakukan di masyarakat dalam pengobatan tradisional atau formula-formula yang telah dibukukan seperti pada buku usaha Bali Taru Premana, Ayurveda, cabai puyang warisan nenek moyang, dan lain-lain. Uji farmakologis ini merupakan uji awal untuk keaktifan suatu ekstrak tanaman obat. Setelah terbukti aktif, selanjutnya dilakukan screening fitokimia atau kandungan kimia dari ekstrak aktif tersebut. Kandungan kimia dan ekstrak aktif ini diisolasi atau dipisahkan senyawa-senyawanya sehingga dapat diketahui seberapa besar kandungan kimia dan selanjutnya dikembangkan menjadi sediaan obat. Pengelompokan obat tradisional atau jenis-jenis obat tradisional. Berdasarkan pengobatan tradisional Bali yang khusus untuk bahan obat atau obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau taru premana. Obat tradisional Bali dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama anget atau panas, yang kedua dumelada atau sedang, dan yang ketiga tis atau dingin. Tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berbunga yang bunganya berwarna putih, kuning, atau hijau dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman yang berhasil anget atau panas. Bunganya yang berwarna merah atau biru dikelompokkan ke dalam tanaman yang berkhasiat tis atau dingin. Sedangkan bila warna bunganya beragam dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman yang berkhasiat sedang. Bila ditinjau dari rasa obatnya, maka kalau rasanya manis atau asam maka dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman yang panas. Dan bila berasa pahit amat baik, dan bila rasanya pahit, pedas, dan sepat dikelompokkan ke dalam kelompok dingin.
Obat minum atau jamu cair yang berasa pahit amat baik untuk mengobati panas pada badan dan sakit perut karena dapat mendinginkan badan akibat panas di dalam perut. Bahkan ada pula tanaman atau tumbuhan yang mempunyai ketiga khasiat tersebut, yaitu akar, kulit batangnya, dan daun. Tanaman ini adalah tanaman kepuh. Selanjutnya itu adalah jamu. Indonesia dikelompokkan secara berjenjang menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama jamu, yang kedua obat herba terstandar, dan yang ketiga fitofarmaka. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan atau cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Pada umumnya jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5-10 macam bahkan lebih. Jamu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu pertama aman, kedua klaim khasiat berdasarkan data empiris atau pengalaman, yang ketiga memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Sebuah ramuan disebut jamu jika telah digunakan masyarakat melewati 3 generasi. Artinya bila umur 1 generasi rata-rata 60 tahun, sebuah ramuan disebut jamu jika bertahan minimal 180 tahun. Obat herbal terstandar atau OHT. Obat herbal terstandar atau OHT juga tidak sama dengan fitofarmaka. Obat herbal terstandar atau OHT adalah obat tradisional yang berasal dari ekstrak tumbuhan, hewan maupun mineral. Perlu dilakukan uji klinik untuk membuktikan ilmiah mengenai standar kandungan bahan yang berkhasiat. Standar pembuatan ekstrak tanaman obat, terstandar pembuatan obat yang higienis dan uji klinis akut maupun kronis seperti halnya fitofarmaka. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Di Indonesia sendiri memiliki produk OHT, yaitu Diabet, Lelap, Kiranti, dan lain-lain. Sebuah herbal terstandar dapat dinaikkan kelasnya menjadi fitofarmaka setelah melalui uji klinis pada manusia. Fitofarmaka merupakan jenis obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat-obat modern karena proses pembuatannya telah terstandar dan khasiatnya telah diuji oleh klinis. Fitofarmaka dapat diartikan sebagai sediaan obat bahan alami yang telah diuji keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis bahan baku produk jadi yang telah ber-BPOM atau Badan POM. Hal yang perlu diperhatikan adalah setelah lulus uji fitofarmaka, produsen dapat mengklaim produk berbagai obat. Namun demikian, klaim tidak boleh menyimpang dan materi uji klinis sebelumnya. Misalnya, ketika uji klinis obat hanya sebagai anti kanker, produsen dilarang mengklaim obatnya sebagai anti kanker dan anti diabetes. Indonesia pada saat ini telah memproduksi beredar masyarakat sebuah 5 fitofarmaka seperti Nodiar, PT Kimia Farma, Sitomuno, PT Deksan Medica, Reumaner, PT Nyonya Mener, Transigen, dan Xgen PT Pontros. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.